Menurutku sih titik terendah itu adalah titik dimana kita tuh mengalami, mungkin ya diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat dalam hidup ini. Shalom semuanya, shalom sahabat History. Kembali lagi nih bersama Raisa di sini dalam program Kepo Kehidupan Pertumbuhan Rohani. Yeay! Hari ini Raisa kedatangan tamu spesial banget nih sahabat History semua. Mau tahu siapa? Tada! Loh, bangun katanya mau sharing-sharing. Kok tidur sih? Bangun. Halo semua. Jadi mereka lah tamu istimewa Raisa. Nah, sebelum Raisa memperkenalkan tamu spesial hari ini, Raisa mau mengajak sahabat History semua buat subscribe dulu channel ini biar bisa semakin berkembang. Ditekan juga nih tombol loncengnya biar tahu setiap update-update yang datang. Terus like aja videonya kalau suka, kalau memberkati, di komen juga ya. Siapa tahu kalian punya pertanyaan-pertanyaan, atau boleh juga di komen di bawah ini kalau mungkin sahabat History semua punya ide, punya konsep, punya usul kita mau bahas topik tentang apa di video selanjutnya. Kalau gitu tanpa basa-basi lagi kita mau mulai videonya. Let's get started. Yo. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya mau kenalan sama tamu spesial kita hari ini. Ya, langsung dimulai dari sebelah kiri saya. Oke, halo Sobat History. Ya, perkenalkan nama saya Hetiah Kusmina. Saya pelayanan di bidang praise and worship, di bidang musik, atau di bagian keyboard. Keyboard ya. Jadi kayak ini seorang musisi. Waduh, keren ya. Boleh dong nanti kapan-kapan bikin tutorial ya. Boleh kan? Mau kan? Pasti kan? Boleh banget. Oke, lanjut silakan. Oke, perkenalkan, namaku Ellen. Aku pelayanannya di bidang doa dan pelayanan anak muda. Waduh, anak muda dan doa. Kalau teman-teman butuh didoakan bisa ya komen di bawah, nanti bisa didoakan sama Kak Ellen. Boleh. Mantap. Tapi kenapa nih kok hari ini baik banget sih ada boneka-boneka dan kenapa ada bantal dan kita pakai baju tidur? Karena kita lagi pajamas party. Yeay. Kok ngomongnya gitu sih? Iya, pajamas party itu biasanya kalau kita cewek-cewek ini khususnya ya, sebelum tidur tuh pasti kita punya waktu dimana kita sharing-sharing yang lebih dalam lagi gitu. Jadi biasanya sebelum tidur itu momen-momen yang paling bagus buat kita bisa cerita lebih hati ke hati gitu, heart to heart. Nah, kalau gitu kita langsung mulai aja episode kali ini. Raisa excited banget karena hari ini kita akan mengupas dalam-dalam tentang titik terendah dari tamu spesial kita. Penasaran sahabat History? Komen di bawah ini kira-kira apa sih titik paling rendahnya mereka. Nah, hari ini beda banget sama yang episode sebelumnya. Kalau sebelumnya kita pakai yes or no, hari ini beda tentunya. Udah tahu belum kira-kira kita mau ngapain? Amin. Gak tahu kan? Karena emang spesial banget kalau sama Raisa tuh surprise di hari H baru tahu. Hari ini kita akan menggunakan undian ini ya. Jadi ini adalah gulungan-gulungan pertanyaan yang isinya adalah beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim dan juga beberapa pertanyaan dari orang-orang yang sudah bergabung melalui Instagram. Jadi Raisa udah sempat ya bikin Instagram question and answer, ada yang bertanya di sana dan kita sudah masukkan di sini. Oke, sudah siap? Siap. Gimana cara mainnya? Nanti kan akan ambil satu persatu dan dibaca dan dijawab. Jadi nanti kalian tinggal ambil aja kertasnya gantian satu persatu dibaca dan dijawab. Oke? Gampang kan? Gampang banget sahabat History. Kalau gitu kita mulai aja. Siapa dulu nih yang mau mulai? Ayo yang mau ngambil pertanyaan dulu. Sweet ya. Ayo gunting batu kertas. Oke, Cialan menang. Cialan mau duluan atau minta Happy duluan nih? Gak apa-apa, aku dulu. Oke. Silakan. Terima tante. Doa dulu 40 hari 40 malam. Dibaca yang keras ya. Oke. Menurut kakak sendiri, apa sih arti dari titik terendah dalam hidup? Oh, pas banget ya, baru mulai pertanyaannya sangat ringan. Oke? Sangat ringan ya? Maksudnya pendahuluan pertanyaannya. Mas. Menurutku sih titik terendah itu adalah titik dimana kita tuh mengalami, mungkin ya diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat dalam hidup ini gitu ya. Mungkin tuh bisa tentang lembah dalam hidup ini,
kayak lagu gitu ya, ada kata-kata lembah air mata, mungkin mungkin kita diizinkan gitu ya, untuk itu adalah sesuatu untuk mungkin memproses kita, mungkin diizinkan Tuhan untuk memproses kita, diizinkan Tuhan untuk membuat kita ini belajar sesuatu gitu ya, ataupun kita sadar gitu, mungkin kita pernah buat salah dan lain-lain gitu ya. Dan titik terendah ini adalah poinnya adalah titik dimana kita ini benar-benar nggak bisa mengandalkan diri kita sendiri, titik dimana kita tuh benar-benar nggak bisa mengandalkan apapun, bahkan orang-orang di sekitar kita, bahkan banyak hal ya mungkin yang kita selama ini pegang dan kita percaya, tapi kita cuma bisa mengandalkan Tuhan gitu. Dan itu benar-benar titik dimana kamu mungkin kita akan merasa sangat down gitu ya, kita mungkin nggak berpengharapan ya, nggak punya harapan lagi gitu. Mungkin titik dimana kita ini benar-benar apa ya, dicopot, dilucuti gitulah istilahnya, ke apa ya, kemampuan kita mungkin gitu ya, kesanggupan kita dalam melakukan sesuatu untuk buat kita sadar kalau cuma kuasa Tuhan yang sanggup bekerja. Lalu sebenarnya berarti semua titik terendah itu diizinkan sama Tuhan? Ya, saya percayanya gini, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, mau titik rendah, mau senang ya, bahkan mungkin ya kita diizinkan, mungkin kita melakukan sebuah kesalahan, saya percaya itu diizinkan Tuhan. Segala sesuatu diizinkan Tuhan, tapi seperti yang dikatakan di Roma 8:28, kalau segala sesuatu itu buat mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, kalau mungkin emang ada beberapa kejadian dalam hidup kita, mungkin kita berada di titik terendah itu diizinkan sama Tuhan. Tetapi namanya kita manusia, kita punya kehendak bebas. Ada nggak sih Kak, dengan kebodohan kita membuat diri kita berada di titik terendah kita? Ya, bisa. Jadi saya percaya gini, kayak seperti aku tadi bilang ini, Tuhan izinkan kita berada di titik terendah, bukan berarti Tuhan yang sengaja buat kita susah, buat kita kita berada di dalam penderitaan. Saya percaya Tuhan tuh nggak suka, maksudnya nggak kepengen kita ini jadi orang yang pokoknya kayak mengalami susah terus dalam hidup. Saya percaya Tuhan kita nggak kayak gitu. Cuma kadang-kala kenapa kok kita bisa berada di sana gitu ya, bisa jadi karena yaitu tadi kita mengalami masa kebodohan yang berakibat kita bisa jatuh. Misalnya kalau kita ngomong kan orang Kristen jatuh di dalam dosa, namanya jatuh pasti kan ke bawah ya, artinya itu bisa membawa kita kepada titik terendah. Gitu ya, jadi kita bisa simpulkan titik terendah dalam hidup kita itu ada dua hal ya, yang emang benar-benar Tuhan izinkan karena Tuhan mau menguji kita ya. Yang kedua juga karena emang kebodohan kita sendiri, akhirnya kita jatuh dalam dosa dan kita berada di titik terendah. Oke, nice. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Instagram. Oke, Instagram nih. Ya, dari @elanita_sartoso. Oke. Pertanyaannya, apa yang biasanya kamu lakukan ketika sedang berada di titik terendahmu? Contoh, pelampiasan dengan maraton nonton, main game, lari, dan lain-lain. Oke, kalau dari pertanyaan ini, saya menangkapnya tentang ini ya, apa ya, dampak waktu kita ini ya di titik terendah gitu. Boleh. Nah, kalau saya pribadi, waktu saya di titik terendah, yang saya rasa itu pasti yang pertama, terus ke arah lebih apa ya, mengasihani diri kayak gitu. Sejujurnya memang gitu sih, mengasihani diri. Jadi waktu di titik terendah itu rasa untuk apa ya, ingin menyerah itu ada, terus rasa untuk males ngerjain apapun itu ada gitu. Jadi kalau misalkan apa yang dilakukan ketika sedang berada di titik terendah, ya kita nggak bisa selamanya di titik terendah gitu. Jadi kalau yang mengasihi diri tadi kan itu secara alami gitu terjadi gitu ya, waktu kita di titik terendah. Tapi waktu di titik terendah itu juga saya menyadari gitu bahwa nggak boleh terus ada di sana kayak gitu. Mau nggak mau tetap harus bangkit lagi, entah gimana caranya, harus coba lagi gitu sih. Tapi biasanya ketika kakak dalam titik terendah biasanya ngapain? Kan ada nih orang-orang kalau misalnya lagi benar-benar down, mereka ya tadi baliknya ke larinya ke maraton drama lah, shopping, jalan-jalan ke mall, atau cuma naik motor keliling-keliling kompleks. Iya, masa-masa itu ya ini sih, nggak mau ketemu orang sih. Nggak mau ketemu orang, berarti cenderung ini ya, mengunci diri ya. Mengunci diri sendiri, jadi ya kayak malas ketemu orang gitu. Soalnya takut juga kalau misalkan nanti kalau ketemu orang lain malah jadi
kena imbas gitu kan. Gitu. Jadi mending tarik diri dulu di kamar gitu ya, atau pokoknya cari tempat menyendiri, diem gitu, terus coba cari solusi. Setelah itu ya kalau sudah better ya keluar lagi. Oke. Nah, mau tanya dong buat Kak Ellen, kalau Kak Ellen sendiri, kalau lagi di titik terendah, kalau lagi di titik terendah biasanya ngapain? Apa yang kamu lakukan? Titik terendah ya, tergantung sih, maksudnya kejadiannya apa. Kalau kejadiannya itu kadang sangat sangat memukul sekali gitu, mesti apa ya, terlalu dalam sekali kata-kataku ya. Memukul gitu biasanya lebih banyak diem di kamar sih. Tapi kalau misalnya untuk hal-hal yang lebih light, lebih ringan gitu, mungkin biasanya aku refresh myself gitu ya. Biasanya aku suka pergi keluar gitu ya, naik motor gitu, untuk apa ya, kayak kalau naik motor itu kan ada angin gitu ya, seru gitu ya kena muka, jadi lebih fresh gitu dan lebih tenang aja sambil nyanyi lagu rohani sih biasanya gitu. Berarti masih bagus ya, masih inget Tuhan. Kebanyakan enggak kan, kebanyakan kalau di titik terendah kabur, nggak mau tahu urusan yang ada gitu ya, nggak mau ketemu Tuhan lagi, nggak mau ngobrol biasanya. Ini masih bagus berarti ya, masih inget Tuhan. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Tapi ini beda ya dari yang tadi ya. Ini Kak Happy akan ngambilin buat Kak Ellen dan Kak Ellen akan ngambilin buat Kak Happy. Oke? Oke. Iya. Siapa dulu? Buat Kak Ellen dulu. Oh iya. Loh, berarti Kak Happy akan. Oh, ambil dapat ya. Dapet yang mana ya? Dibacain Kak, bacain Kak. Apa coba sih? Oke, aku bacain ya. Ini pertanyaannya. Oke, hal apa yang membuat kamu bisa kembali pada jalurmu di dalam Tuhan setelah mengalami titik terendah? Apa nih yang bisa bikin kamu tuh kembali Kak? Yang paling bisa bikin aku kembali kalau misalnya udah ngalami yang down. Iya, atau gimana cara bangkit lagi deh dari kejatuhan atau titik terendah? Kalau aku sih doa sih. Jadi doa itu manjur banget. Jadi kayak tadi aku cerita, kalau misalnya aku lagi down banget, kadang aku di kamar tuh aku bisa kecenderungan mengasihani diri, bisa gitu. Tapi entah ya apa ya, kalau saya ini sebenarnya orangnya ekstrovert sih, jadi sebenarnya nggak begitu suka di kamar sendirian gitu ya, something like that. Tapi ketika saya nguci diri kayak gitu ya, dalam waktu beberapa jam kan, namanya jiwa ekstrovert saya sudah mulai meronta ya, aduh aku pengen keluar dan lain-lain gitu kadang. Tapi akhirnya saya karena males keluar juga, akhirnya lebih kepikiran untuk doa sih, doa nyembah Tuhan. Kalau aku udah doa nyembah Tuhan gitu, kadang cuma lagu simple aja, kayak misalnya lagu itu, aku pernah nyanyi lagu yang Yesus terlebih besar kayak gitu ya, Yesus terlebih besar, cuma lagu itu kan lagunya simpel banget, Yesus terlebih besar di dalamku kayak gitu. Jadi ketika aku menyanyikan lagu itu dan aku terus menyembah Tuhan, rasanya itu bisa buat aku kayak bangkit lagi, semangat lagi, dan aku sadar bahwa Yesus itu lebih besar di dalam hidupku gitu loh, daripada semua yang ada. Benar banget. Reza juga pernah nih sahabat story yang mengalaminya. Beda ya, dulu ketika Reza di titik terendah, biasanya Reza kembali lagi ya, kayak melakukan hal-hal yang sia-sia. Dan itu sebenarnya bisa bikin refresh. Tapi ketika udah kembali lagi, itu balik lagi, moodnya nggak enak. Tapi ketika Reza berdoa dengan lagu-lagu rohani, itu benar-benar sangat membantu, bisa keep on the track dan bisa bangkit lagi kembali. Gitu. Jadi part utamanya ketika kita dari titik terendah, gimana cara bangkit kembali? Ya doa. Ya, doa. Mendekatkan diri lagi sama Tuhan ya. Mungkin setiap orang beda-beda caranya ya buat membangun hubungan dengan Tuhan. Tapi ada doa itu adalah kuncinya, intinya. Jadi, pasti setiap kita berdoa kan. Jadi doa, baca Alkitab mungkin ya, dengerin lagu-lagu rohani. Itu membantu banget. Aku mau nambahin sedikit. Boleh. Jadi gini, titik terendah itu bisa jadi Tuhan pakai untuk bikin kita lebih dekat lagi sama Tuhan. Gitu. Jadi apa ya, kalau misalnya kita nggak ada masalah, kecenderungan manusia apa, jauh kan pasti dari Tuhan gitu. Tapi kalau begitu ada masalah, ada titik terendah gitu ya, kita pasti larinya ke siapa gitu. Kan tadi kalau dari definisinya, titik terendah itu kan kondisi di mana kita itu nggak bisa minta tolong siapa-siapa lagi berdaya. Ya. Harta kita nggak bisa, orang-orang sendiri kita nggak bisa, tapi hanya Tuhan yang bisa. Nah, jadi titik terendah kita saat ini itu adalah kesempatan yang Tuhan pakai untuk membuat kita itu lebih dekat lagi sama Tuhan.
Bener banget ya, aduh. Jadi nggak semuanya hal yang buruk itu sebenarnya merugikan kita teman-teman ya, karena ada hal baik dalam kesesakan. Jadi harus peka ya, ini kuncinya cuma peka. Sebenarnya Tuhan tuh pengen buat apa sih dalam hidupku ketika kita diizinkan berada dalam titik terendah. Sebenarnya itu adalah waktu kesempatan kita benar kata Evi ya, buat mendekatkan diri sama Tuhan, buat lebih peka sama apa yang Tuhan mau. Oke, kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan buat aku berarti ya. Pertanyaan buat Kak Happy. Oke. Udah keambil. Udah keambil. Oke, ini pertanyaannya dari Instagram ya. Pertanyaan dari @sylvia_mariasa. Trauma atau luka apa yang pernah kamu alami di masa lalu yang sampai sekarang sangat mempengaruhi moodmu jika teringat lagi? Dalam banget pertanyaannya. Pertanyaannya wow banget ya. Belum waktu menjawab, mau diingat-ingat dulu? Apa ya? Kita ngobrol dulu deh kalau gitu ya, sambil kayak mengingat-ingat gitu ya. Kira-kira kalau diingatkan dengan luka masa lalu, apa yang masih bikin moodnya tuh jadi down lagi? Ada nggak? Oh ada langsung kalau gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan kita cari tahu nih definisi luka itu apa sih kira-kira, ada yang tahu? Nah, kalau menurut saya luka itu adalah sebuah emosi kita, ya itu masih dari masa lalu, emosi negatif yang dari masa lalu yang masih membekas sampai sekarang dan itu belum sembuh gitu ya sampai hari ini misalkan gitu. Itu luka gitu, dan luka itu memang harus dibereskan gitu ya, karena itu bakal menyakiti diri kita dan juga bisa menyakiti orang lain gitu. Nah kalau misalkan luka yang pernah saya alami, yang mungkin apa ya, bisa membekas ya kayak gitu ya, membekas dalam hati saya. Gimana ya? Nggak ada atau terlalu banyak ini? Ada sih, ada. Ada, pasti setiap kita ada lah luka-luka atau masa lalu. Oke, kalau setiap kita perjalanan hidup pasti ada luka ya. Kita nggak mungkin kalau misalkan dalam perjalanan hidup kita nggak pernah mengalami hal yang sulit gitu kan. Kita nggak pernah misalkan dilukai orang lain. Itu sudah pasti setiap kita tuh pernah gitu ya. Entah dari orang tua atau dari teman-teman kita, itu sudah pasti ada kayak gitu. Tapi apakah mempengaruhi sampai sekarang? Enggak sih, sudah lebih baik. Maksudnya kalau dulu beberapa waktu yang lalu iya sampai, maksudnya kayak mempengaruhi sampai dalam pekerjaan itu kayak enggak begitu sih. Ada maksudnya secara emosi itu kayak ke adu-adu. Tapi sekarang Tuhan sudah lebih baik sih. Maksudnya ya karena proses juga dari ke hari. Berarti buat sekarang udah kalau teringat-ingat lagi udah nggak bikin mood berubah ya? Udah enggak sih ya, biasa aja. Maksudnya kayak oh ya aku pernah alami kayak gitu, tapi ya udah kayak gitu. Nah itu gimana Kak caranya? Kan ada tuh banyak di luar sana tuh orang-orang yang pernah punya luka, punya trauma, tapi sampai sekarang pun meskipun sudah dalam Tuhan, sudah melayani, tetap aja kalau keinget itu bikin mood kita tuh berubah. Atau enggak, jangan kayak gitu ya, ketemu sama mungkin kejadian yang mirip atau karakter yang mirip dengan yang membuat kita tuh luka atau trauma, itu bisa balik lagi. Oke. Itu berubah. Gimana caranya? Soal luka ya, kalau misalnya soal luka, luka itu harus diakui gitu. harus berani untuk Aku punya dibongkar. luka, aku punya luka. Maksudnya kayak kita luka jasmani aja kan kelihatan bahwa itu pun harus dibersihkan dan di dalam hati kita juga harus dibersihin. Tapi tetap itu proses ya, nggak bisa langsung instan. Tapi memang pertama harus ada kemauan dulu untuk kita itu mau dibongkar. Itu pertama. Jadi kalau misalnya kita nggak mau dibongkar ya selamanya luka itu akan tetap ada kayak gitu. Nah pertama itu dari kemauan dulu. Nah setelah kita mau, kita bisa minta tolong Tuhan. Ya sudah pasti kita dalam kamar doa itu kita bisa doa, kita jujur aja sama Tuhan gitu. Apa saja, semua emosi kita. Karena sebenarnya definisi luka itu kan itu loh. Ya, segala macam emosi negatif yang sampai sekarang itu masih ada dalam hati kita dan itu belum selesai kayak gitu. Misalkan kayak pengalaman trauma, misalnya dimarahin mama kayak gitu kan. Mungkin mama cuma ngasih tahu kan sebenarnya, tapi itu ternyata tanpa sadar itu membuat kita luka. Nah kita harus tetap akui gitu, akui bahwa oh iya itu memang sakit, oh iya itu memang
buat aku terluka, oh itu memang melukai aku, dan itu kita harus jujur gitu loh dengan perasaan itu, harus akui gitu. Nah terus mungkin ada orang yang merasa aku sungkan nih, maksudnya sungkan sama Tuhan kok harus nangis-nangis gitu, harus harus bongkar-bongkar semuanya. Ya nggak apa-apa gitu, sama Tuhan kita nggak usah jaim gitu, maksudnya sama Tuhan kita nggak usah tutup-tutupi lah, karena percuma kita juga Iya, benar. gitu. Jadi ya sudah, jujur aja, akui aja apa yang kalian rasain. Kalau misalkan ingat gitu ya, diingetin lagi soal kejadian itu, ya akui gitu, oh Tuhan aku marah gitu, aku jengkel dengan si A, aku perasaanku tuh kayak gini, jujur aja kayak gitu, jujur aja padanya. Terus yang kedua, kita harus melakukan tindakan ya. Selain kita kan nggak cuma curhat-curhat kok gitu ya sama Tuhan, tapi setelah itu apakah kita balik lagi, ambil lagi emosinya, ya enggak, kita lepasin, ya kita ampuni juga orang itu kayak gitu. Jadi dulu mungkin cerita sedikit aja lah ya. Dulu saya juga pernah punya suka gitu ya sama orang tua. Nggak sadar gitu, tapi bertahun-tahun ada rasa sakit gitu ya dalam hati. Itu yang membuat aku tuh dulu nggak bisa senyum. Sungguhan. Jadi dulu waktu masa Kan namanya happy loh. iya ini ada cerita unik sih sebenarnya. Dari SMP sampai kuliah itu aku nggak tahu kenapa itu bisa sedih gitu ya. Dan ternyata setelah aku waktu kuliah ketemu Minggu, aku tahu oh itu ada luka kayak gitu loh. Nah aku nggak tahu, aku nggak nyadar, dan selama bertahun-tahun itu aku hidup tanpa senyum gitu. Dan sampai dosenku tuh tanya, kamu tuh happy, terus kenapa kamu tuh nggak pernah senyum kayak Sedikit pun nggak pernah nggak pernah. ketawa. Kecil sih. Kita nggak punya teman yang asik nih. Coba ada dulu ketemu sama aku. Aku dulu ketemu Raisa. Itu topik ya. Nah setelah itu kan dia tuh nggak nyadar, setelah dikasih tahu ibuku, oh kamu tuh ada luka kayak gitu, dan itu ternyata tentang orang tua. Nah oke, saat itu aku ambil keputusan, oke lah waktu itu untuk beresin gitu ya, jadi aku doa, aku ya sudah Tuhan, aku ampuni orang tua aku bla bla bla, oke selesai. Tapi setelah itu beberapa tahun kemudian di sebuah retreat, Tuhan tuh ingetin lagi untuk ampuni orang tuamu. Tapi aku jadi bandel gitu, maksudnya Tuhan aku sudah doa gitu, aku sudah doa waktu itu, tapi Tuhan tetap ingetin untuk ya udah kamu harus doa gitu orang tuamu. Terus aku tanya lagi kayak gitu, apa ya kayak gitu, dan akhirnya aku tahu jawabannya setelah mungkin sekitar setahun 2 tahunan berikutnya, ya aku tahu oh ternyata spesifiknya itu karena ini masa waktu aku bayi dulu, aku pernah diminta sih orang tua aku waktu bayi, waktu nangis gitu ya. Jadi dulu Nangisnya ketelan. iya aku dulu tuh waktu bayi kan bayi itu kan kalau mau komunikasi kan harus nangis gitu ya. Tapi waktu itu aku pernah sampai malam hari itu aku nangis, papaku juga bangun dan papaku marah kayak gitu, terus ngambil sapu lidi kayak gitu. Dan itu membuat aku tuh nggak sadar sih. Itu aku Waktu bayi ya? waktu bayi. Terus waktu itu aku membuat aku nggak sadar, aku tuh merasa kayak buat apa sih aku ngomong kayak gitu, aku nggak mau ngomong soalnya nanti kalau aku ngomong orang lain marah. Itu secara nggak langsung Berapa itu ya? lupa aku Bayi ya? waktu bayi sih, kayaknya setahun, nggak sampai setahun. Tapi padahal setahun loh ya? Kurang Umur lebih. setahun tapi bisa sampai efeknya jangka panjang ya? Dan aku ini apa ya, ada efek aku tuh males ngomong kayak gitu. Jadi aku dulu dari SD sampai kuliah tuh pendiam banget pokoknya, aku nggak mau ngomong. Siapa nih teman-temannya kayak gini ya nonton sekarang? Bener ya gitu ya. Nah itu setelah aku tahu oh ternyata aku dulu kecil kok punya pengalaman kayak gitu. Terus waktu TK itu aku juga pernah waktu ini waktu ngerjain tugas gitu ya, PR gitu, terus udah isa aku diminta papa aku waktu itu. Nah itu juga kasih. Nah itu hal-hal seperti itu membuat aku tuh harus mengakui itu satu gitu dari masa bayi. Oh ya, aku pernah merasakan hal itu, aku akui aku tuh sedih gitu, aku marah, aku kecewa. Dan setelah itu aku berangsur-angsur lebih baik gitu ya. Jadi dulu aku pernah waktu bangun pagi itu
hatiku sedih, sakit gitu. Tapi aku nggak tahu itu kenapa. Tapi setelah aku melakukan hal itu, aku mengakui hal itu, aku merasa lebih baik gitu. Dan sekarang mulai lebih banyak ngomong. Iya benar banget, ternyata dia suka ngomong loh teman-teman. Ya jadi itu ya, mengakui diri sendiri, mengakui luka tuh penting banget. Karena terkadang tadi juga bener ya, waktu yang poin kedua tadi Reza menangkapnya, meskipun mungkin kita udah merasa kita udah memaafkan, kita sudah merasa kita tuh sembuh, tapi kalau Tuhan bilang belum, ya berarti belum sembuh. Kita harus menyadarinya, jangan cuma sekali doang. Pengampunan itu butuh berkali-kali, mengampuni itu butuh berkali-kali. Makanya kan Tuhan bilang kan, ampunilah berapa kali berapa? 70 kali 10. Berkali-kali, nggak boleh cuma sekali doang, iya aku mengampuni, enggak. Karena itu luka di dalam, jadi butuh berkali-kali berulang-ulang. Dan mengakui itu perlu ya, mengakui kalau kita tuh ternyata punya luka teman-teman, nggak usah malu, karena itu diri kita sendiri. Kalau kita aja malu sama luka kita, gimana bisa sembuhnya? Kalau kamu punya koren di kaki nggak disembuhin, cuma ditutupin doang, tambah lama tambah membusuk, akhirnya diamputasi deh kakinya. Waduh, bahaya banget gitu ya. Jadi jangan sampai kita menutup-nutupi luka. Akui semuanya di depan Tuhan, jangan pernah malu. Nggak perlu malu sebenarnya. Oke? Sebenarnya kenapa sih? Mungkin ada yang orang di luar sana mikir, kan makanya itu karena kan Tuhan sudah tahu, jadi ngapain lagi aku ngomong. Ada banyak kayak gitu. Tapi justru pengakuan itu yang membuat kita itu juga sembuh. Karena dengan kita mengakui, kita mengizinkan Tuhan untuk masuk dan menyembuhkan luka kita. Bener nggak? Bener ya? Ada itu loh, kayak quotes, keterbukaan adalah awal pemulihan. Oh iya, iya benar sekali. Keterbukaan itu adalah awal pemulihan. Meskipun Tuhan tuh maha tahu, Tuhan tuh tahu segalanya tanpa kita cerita, tapi Tuhan tuh pengen kita tuh mengakuinya agar kita tuh menyadari dan mengizinkan Tuhan itu masuk menyembuhkan setiap kita. Itu poinnya. Jadi kita belajar di mana kita benar-benar membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, dan juga kalau misalkan ya sulit gitu ya, kita mau doa itu sulit, bisa minta tolong ke pembimbing masing-masing. Iya. Gitu, atau orang yang bisa dipercaya untuk kalian cerita. Iya, pasti ada 1-2 orang yang Tuhan kirim buat kita membantu proses kita biar bisa lebih baik lagi. Pasti ada. Kalau belum nemu, cari sekarang. Cari. Join komunitas. Cari komunitas itu penting. Ya. Komunitas yang tentunya bisa membangun kerohanian kita ya. Jangan sampai komunitas-komunitas yang sekedar hobi-hobian aja. Ya, itu aku juga percaya sih dalam perjalanan selama beberapa tahun aku mengikut Tuhan. Aku menyadari satu hal sih, kalau Tuhan itu pasti memberikan orang-orang yang membantu kita bisa bangkit, bisa pulih, karena kita nggak bisa sendirian gitu. Apalagi dengan orang-orang yang mungkin ya kelihatannya nggak percaya kalau Tuhan itu ada. Maka itu Tuhan mengirimkan anak-anaknya buat membantu kita. Oke, kita sudah berapa pertanyaan tadi ya? Sudah 100 pertanyaan dijawab. Nah, sekarang giliran Raisek mau kasih pertanyaan buat Kak Epi dan Kak Ellen. Siap-siap ya. Berdasarkan undian yang masih ada 1000 undian ini, kita ambil salah satunya. Raisa nggak lihat kok. Ini buat Kak Ellen ya. Oke. Wah, Kak Ellen, apa sih yang bisa menandakan bahwa sebenarnya kita ini sedang dalam titik terendah kita? Gimana caranya kita tahu kalau sebenarnya kita ini ada titik terendah? Karena banyak orang tuh nggak sadar kalau dia tuh ada dalam titik terendah. Oke, ya. Sebenarnya titik terendah ini luas ya. Nah, tapi seperti yang tadi aku udah jelasin di awal, jadi sebenarnya yang paling kelihatan, yang paling kelihatan kalau kita di dalam titik terendah itu adalah ketika kita itu benar-benar tidak berdaya, di dalam keadaan yang sangat tidak berdaya. Kita tidak, seperti yang tadi Kak Happy juga udah ngomong ya, kita nggak bisa mengandalkan manusia, kita udah nggak bisa mengandalkan uang kita mungkin, teman kita, orang tua kita, bahkan sekalipun gitu ya, bahkan apapun yang kita punya, bahkan kekuatan kita sendiri gitu, itu kita benar-benar nggak bisa. Jadi kita benar-benar dalam keadaan yang sangat tidak berdaya, dan disitulah kita, maksudnya titik dimana kita nih sadar gitu ya, bukan sadar, nggak tahu ya sadar atau enggak ya, titik dimana kalau nggak ada yang bisa menolong, cuma bisa Tuhan yang menolong, kayak gitu ya. Nah, atau itu kalau misalnya dalam keadaan kita udah di dalam Tuhan nih, maksudnya dalam keadaan kita mungkin lagi di proses Tuhan gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomong soal dosa ya, titik terendah karena kita habis melakukan dosa atau melakukan kesalahan gitu ya misalnya ya. Nah, itu yang paling kelihatan adalah kita ini rasanya jauh dari Tuhan. Nah, jadi rasanya itu
semakin kita itu mempercayai, entahlah ya, mempercayai pemikiran kita sendiri atau sekitar kita bahwa Tuhan itu nggak ada, gitu ya. Iya. Bahwa apa, kayak rasanya tuh kok ada Tuhan, nggak ada Tuhan tuh nggak ada efek kayak gitu ya. Nah itu Berarti bisa itu jadi. tandanya kita dari titik terendah ya. Nah, bisa jadi kalau itu karena pengaruh dosa ya, karena kan seperti firman Tuhan katakan kalau dosa itu menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, jadi ketika kita jatuh, pastilah kita bakalan ditarik sama iblis nih supaya menjauh dari Tuhan. Kayak gitu. Jadi ada dua hal ya, yang satu mungkin karena kita lagi mengalami proses, itu adalah keadaan kita benar-benar berdaya dan kita cuma bisa hadapin Tuhan. Kalau yang dalam keadaan kita dalam dosa gitu ya, atau kita jatuh dalam dosa, itu membuat kita semakin jauh sama Tuhan. Oke. Berarti ada beberapa hal ya, gimana cara kita tahu sebenarnya, ya tadi ketika kita benar-benar nggak berdaya, nggak ngerti harus gimana lagi, atau kedua ada tipikal orang-orang juga yang masa bodoh dan cuek, itu juga bisa tanda kalau dia dalam titik terendah, merasa baik-baik saja, dengan mengandalkan kekuatan sendiri, pikiran sendiri, itu sebenarnya kita ada di titik terendah gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman yang nonton mungkin kayak nggak sadar, nggak aku baik-baik aja, kayak biasa aja, kayak nggak ada apa-apa, itu sebenarnya kita sedang dalam Ya, justru itu yang bahaya. Karena gini, karena dalam kehidupan kita nggak mungkin kita baik-baik aja terus. Kayak ketika Amy bilang, nggak mungkin lah kita nggak punya luka. Jadi kalau misalnya kita merasa baik-baik saja, sedang baik-baik saja, hati-hati. Karena sebenarnya ketika kita bilang kita lagi baik-baik saja, sebenarnya kita bisa aja nggak baik-baik Iya. saja. Oke guys, sekarang kita move ke next question. It means ini adalah pertanyaan terakhir buat Kak Happy. Oke, gantian ya. Dan pertanyaan datangnya dari Instagram teman-teman ya. Dari anonim. Dia tanya nih, kenapa sih Kak kok dalam keadaan tertentu kadang itu kita bisa merasa hampa, kayak kosong gitu deh, pokoknya nggak tahu gimana cara mengatasinya. Rasa hampa. Rasa hampa. Oke, rasa hampa. Aku pernah nggak ya rasa hampa? Jadi bisa ya kalau misalkan setiap orang itu pasti pernah gitu ya ngerasa hampa, ya nggak? Pernah, Nggak pernah. Reza pernah. Pernah. Ya, saya juga pernah merasa hampa gitu dalam hidup ya. Itu sebenarnya karena setiap dari kita manusia itu punya sebuah ruang kosong yang mana hanya Tuhan yang bisa mengisi kayak gitu. Nah, ketika nggak ada Tuhan di dalam hati kita, nggak ada Tuhan di dalam ruang kosong itu, sudah pasti kita akan merasa kayak hampa, kosong gitu kan. Nah, seperti kita punya contoh banyak orang yang terkenal yang mereka punya banyak uang, terus mereka punya popularitas, terus karir yang bagus gitu ya, tapi tetap mereka merasa aku tuh masih kurang kayak gitu, aku masih merasa bukan ini yang aku cari gitu. Jadi banyak juga artis-artis tuh yang pada akhirnya mereka memutuskan untuk bunuh diri gitu kan, dan itu sedih banget. Nah itu karena mereka merasa ada sesuatu yang kurang dengan hidup mereka. Nah dalam diri manusia itu kan ada ruang kosong itu tadi yang hanya diciptakan sama Tuhan, hanya bisa diisi oleh Tuhan sendiri kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya kita tidak ada Tuhan dalam hati kita, sudah pasti kita akan merasakan kekosongan itu gitu. Karena kalau manusia itu kecenderungannya ya berusaha sih, kayak berusaha gitu ya, cari tahu, oh aku coba deh, aku mau terkenal, aku mau apa ya, kaya gitu ya, supaya bisa ngisi kekosongan hatinya itu. Tapi padahal jawabannya bukan itu. Nah, jawabannya ya kembali lagi kita punya hubungan relasi lagi dengan Tuhan. Oke, jadi cara mengatasinya ya harus benar-benar mengisi dengan sumber yang tepat ya, Ya, sahabat betul. Sorry ya. Kalau kita emang ada sih kekosongan dalam hati itu pasti ada, dan kosongan dalam hati itu cuma bisa diisi sama Tuhan. Tuhan. Jadi nggak bakal bisa deh dipenuhi sama atau diisi sama hal-hal yang lain, dari cinta dunia, dari pacar, dari teman spesial, pengakuan manusia nggak akan bisa memuaskan kita. Bahkan pengakuan keluarga pun yang kita sangat butuhkan tuh nggak akan bisa mengisi kekosongan kita. Cuma Tuhan yang bisa mengisi. Jadi tadi ya Kak, makanya penting banget ya untuk benar-benar mengisi dari sumber yang tepat. Karena kalau nggak diisi dari sumber tepat, bakal kekurangan terus, haus terus gitu. Jadi ya otomatis akan selalu merasa hampa karena mungkin ya belum diisi dari sumber yang tepat. Wah, luar biasa ya hari ini ya. Nah, Reza punya pertanyaan bonus, yaitu yang bisa dijawab sama Kak Happy dan Kak Ellen nih. Nah, kesimpulan dong ya. Jadi
nggak cuma kesimpulan, boleh dong Kak tolong kasih pesan atau kasih saran mungkin atau penguatan kepada yang lagi lihat sekarang di luar sana, mungkin kalau kebetulan mereka sedang dalam di titik terendah mereka atau mereka sedang jatuh dalam dosa. Boleh dong, kasih Siapa kekuatan dulu nih? Kak Happy. Coba dulu. Silakan. ya udah jerapa dulu deh. Ya, jadi dulu lah. Oke ya, nyambung ya berarti ya. Nyambung lah Oke sekalian. aja. Ya, pesan atau penguatan gitu ya. Iya boleh. Oke, untuk sobat histori yang sedang merasa hidupnya dalam titik terendah saat ini, saya mau bilang percayalah bahwa jika titik terendah itu diizinkan terjadi dalam hidup kalian itu ada sebuah maksud Tuhan gitu dalam hidup kalian. Bisa jadi karena Tuhan pengen kalian ini kita itu lebih dekat lagi sama Tuhan, dan juga mungkin Tuhan ingin kita tuh belajar sesuatu gitu ya dari mungkin kejatuhan kita. Kalau misalnya itu terjadinya karena kejatuhan kita kayak gitu, tapi apapun terjadi dalam hidup kalian tetap bersyukur. Jadi bersyukur itu menguatkan sekali gitu sih. Ya daripada dalam titik terendah terus kita ini uring-uringan terus bertanya terus kenapa kan kita bertanya terus kenapa tuh tidak ada jawabannya gitu. Selain kita bisa temukan hanya ketika kita sama Tuhan. Oke, itu tadi ya Ya. tipsnya. Untuk dari Kak Ellen? Oke, kalau dari aku sebenarnya poinnya aku pengen nyampe itu juga, tapi karena udah disampaikan sama Kak Happy, aku akan sampaikan tentang poin lainnya ya. Jadi teman-teman, bagi kalian yang mungkin saat ini sedang mengalami titik terendah di dalam hidup kalian gitu ya, percayalah bahwa kalian harus percaya ya bahwa Tuhan itu baik di dalam segala keadaan gitu ya. Kalaupun kamu sekarang mengalami kesesakan, kamu mengalami hal-hal yang gak baik dalam hidupmu, bukan berarti Tuhan gak mengasihimu, bukan berarti Tuhan itu gak care sama kamu. Justru karena kamu dibiarkan Tuhan di titik itu, karena Tuhan tuh sangat care dan sangat mengasihi kamu dan kepengen kamu lebih disempurnakan di dalam Tuhan kayak gitu. Dan mungkin agak nyambung dengan yang hamba-hamba tadi gitu ya. Dan pesan aku buat kalian semua adalah bahwa kita harus ngerti gitu loh bahwa kehidupan kita ini nggak bisa diisi dari dunia ini, karena memang sesungguhnya kita nggak lahir dari dunia ini, kita tuh dari Tuhan gitu. Dan tidak ada satupun yang dapat memuaskan kita selain Tuhan. Nggak ada yang bisa memenuhi hati kita, hidup kita gitu selain Tuhan. Oleh karena itu jangan pernah kita cari hal-hal yang dari dunia gitu ya, yang intinya buat diri kita sendiri gitu. Nah, tapi kita belajar untuk mencari gitu ya sesuatu yang kekal gitu ya, mencari sesuatu yang berdasarkan dari Tuhan kayak gitu. Karena saya percaya kita semua ditaruh di dunia ini karena sebuah tujuan Tuhan. Oleh karena itu kita juga harus fokus nih gitu ya sama tujuannya Tuhan, jangan fokus sama hal-hal yang ada di dunia gitu. That's right. Oke, that's all today. Buat pertanyaan sudah dijawab semua dan terima kasih banyak buat tamu spesial hari ini Kak Ellen dan Kak Happy. Ya. Sangat memberkati sekali ya, sangat menguatkan kita dan bisa sangat menyadarkan kita kembali ya untuk kembali kepada Tuhan, kembali pada kasih-Nya. Oke, buat sahabat semua, thank you udah join, yang sudah bergabung, yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Kalau kalian ada usul mau kita bahas topik tentang apa ya buat di video selanjutnya, bisa banget kalian komen di bawah ini. Share video ini kalau kalian merasa terberkati dari video ini, bilang ke teman-teman kalian, dan jangan lupa buat terus ikutin History Kepo selanjutnya. See you and God bless you. Sampai ketemu. Bye. History Channel is not about me, it's not about you, but it's all about Jesus. Bye bye.